Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga motivasi untuk kehidupan kita semuanya. Saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa segala sesuatu yang tidak berani saudara lepaskan, maka kemungkinan besar akan berpotensi untuk mengikat saudara dan saya. Nah, itu sebabnya kenapa Yesus pernah berkata dalam firman-Nya bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, saudara, memang tidak salah, memang itu merupakan reaksi yang normal bagi manusia ketika mereka punya pemikiran untuk memikirkan hal-hal yang berharga dalam hidupnya. Tentu pasti kalau saudara punya mobil atau punya barang-barang mewah, tentu pasti hati saudara cenderung juga akan ke situ. Untuk apa? Untuk saudara pikirkan, oh iya, saya harus amankan barang-barang berharga ini dengan baik. Tetapi saudara sama Tuhan, masalahnya adalah ada begitu banyak orang yang susah sekali untuk melepaskan hal-hal yang bersifat materi dari hidupnya. Makanya saya katakan tadi bahwa segala sesuatu yang saudara tidak berani untuk lepaskan, maka itu akan mengikat saudara dan saya. Kenapa berapa banyak orang yang justru terikat dengan hal-hal yang berbau materi dalam hidupnya, sehingga tujuan hidupnya hanya sekedar untuk mencari materi dan materi lagi, sehingga mereka lupa bahwa hidup mereka harusnya memprioritaskan hal-hal yang bersifat atau bernilai kekekalan dalam hidup mereka. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu pasti kita sudah banyak diajarkan bagaimana supaya menginvestasikan hal-hal yang bersifat kekal ketimbang mengumpulkan harta di dunia ini. Apakah salah orang mengumpulkan harta di dunia? Saya katakan tidak salah, saudara. Sebab dengan harta saudara, saudara bisa memuliakan Tuhan. Ya kan? Tetapi saudara sama Tuhan, kenyataannya adalah ada begitu banyak orang percaya, bahkan banyak pun juga kita tidak bisa pungkiri hamba-hamba Tuhan yang terikat dengan gaya hidup hedonis. Sehingga kecenderungan mereka melihat bahwa kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak gereja-gereja yang justru dijadikan seperti sarana perusahaan menjadi aset bagi para hamba Tuhan untuk merasa bahwa memiliki apa yang sudah mereka bangun, padahal itu merupakan pekerjaan Tuhan. Dan itu tidak bisa kita pungkiri, saudara. Nah, saudara sama Tuhan, tentu pasti kalau itu yang ada dalam hidup saudara, yang saudara pikirkan adalah aku dan aku lagi, maka kita tidak akan pernah mampu untuk berkorban kepada orang lain di sekitar kita. Nah, makanya Yesus ajarkan bahwa jangan sampai kita menjadi orang-orang yang justru hidup untuk diri sendiri dan melupakan panggilan kita sebagai gereja Tuhan untuk bisa menjadi berkat buat semua orang. Nah, saudara, ada contoh yang menarik yang saya ingin bagikan buat kita ketika Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami. Saudara, dikatakan begini, Bapa kami ada dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, ini yang saya mau tekankan sedikit dari konteks yang saya ingin bahas. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya kan? Sekali lagi, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Kata secukupnya di situ itu menarik, saudara. Kenapa Yesus ajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tetapi saudara, kenyataannya bukankah seringkali Tuhan memberkati kita bukan cuma sekedar cukup, bahkan lebih dari cukup. Nah, justru ketika kita merasa lebih dari cukup, nah justru yang lebihnya itulah yang kita pakai untuk berbagi. Maka saya katakan kalau ada berkat Tuhan, jangan dimakan sendiri-sendiri, saudara. Kadang-kala Tuhan memberkati kita bukan cuma untuk memberkati saudara, tapi lewat hidup saudara, saudara harus jadi berkat buat orang lain. Makanya Yesus ajarkan doa Bapa kami. Kalau makanan hari ini buat engkau, itu cukup buat engkau. Dan kalau engkau merasa lebih, maka berbagilah kepada orang lain, saudara. Nah, saudara, kami selalu mengajarkan anak-anak kami untuk bisa berbagi dengan sesama. Sehingga ketika kami merasa bahwa ada berkat lebih yang Tuhan beri buat kami tidak pernah lupa diri. Kami belajar dan kami wariskan, legasikan kepada anak-anak kami bagaimana memberi kepada orang-orang yang berkekurangan. Nah itu yang buat kami merasa bahwa kami memang bukan hidup yang berkelimpahan sebagai seorang hamba Tuhan, tapi saya merasa bahwa Tuhan mencukupkan dengan luar biasa buat kami. Sehingga kalau ada yang lebih dalam hidup kami belajar untuk berbagi dengan orang lain. Dan itulah nilai-nilai yang
kebenaran yang harusnya kita legasikan kepada generasi-generasi kita yang selanjutnya. Bagaimana di tengah-tengah dunia yang sudah hidup untuk diri sendiri, bahkan Alkitab berkata dalam surat Timotius bahwa di akhir zaman orang akan hidup untuk diri sendiri. Bahkan mereka akan memiliki kasih yang tawar lagi, sehingga tidak lagi mau berbagi dengan orang lain. Tapi justru gereja dipanggil untuk menjadi orang-orang yang terdepan, untuk menjadi orang-orang yang bisa berbagi dengan sesama. Terlebih di tengah-tengah kondisi-kondisi sekarang ini. Kita tahu ada begitu banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, bahkan karyawan-karyawan yang dirumahkan, bahkan orang-orang di sekitar kita mungkin mengalami kehilangan mata pencarian karena kondisi-kondisi, karena akibat pandemi corona ini, saudara. Tapi saudara, panggilan kita sebagai gerejanya, kalau saudara hanya berpikir untuk dirimu sendiri, maka engkau akan sulit untuk berbagi dengan orang lain. Itu sebabnya saudara yang sama Tuhan, belajarlah untuk berbagi. Karena Yesus pun sudah memberikan teladan yang luar biasa buat kita. Bapa di sorga memberikan teladan, Dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal dan memberikannya menjadi korban, supaya setiap orang yang berdosa, kita tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal di dalam Dia. Saudara sama Tuhan, itulah teladan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Makanya tidak akan pernah ada penebusan tanpa yang adanya pengorbanan. Saudara, tidak akan ada orang-orang yang bisa menjadi orang-orang yang luar biasa. Mereka mengenal Tuhan dengan hebat tanpa adanya orang-orang yang rela berkorban buat mereka, saudara. Mungkin kita tidak akan korban nyawa seperti yang Yesus korbankan buat saudara dan saya. Tapi mungkin saudara bisa korban waktu untuk memberikan motivasi, semangat hidup buat orang-orang yang mungkin mengalami keterpurukan secara hidup mereka, putus asa. Atau mungkin saudara tidak akan berkorban nyawa atau berkorban kata-kata karena saudara tidak bisa berkata-kata dengan baik untuk memotivasi orang lain. Tapi saudara mungkin diberkati secara finansial yang saudara bisa berbagi dan memberkati orang-orang yang berkekurangan. Dan saya mau katakan dari tempat ini, saudara, jadilah orang percaya yang tidak hidup untuk diri sendiri saja. Sebab kita dipanggil untuk membawa terang Tuhan, menyatakan kasih Tuhan. Karena kita tidak akan pernah mungkin membawa orang ke gereja kita. Ya kan? Kita tidak mungkin suruh orang, memerintahkan orang untuk membaca Alkitab kita, walaupun kita tahu kitab suci kita adalah kitab suci yang memberikan kita kemenangan, pemulihan, ada jawaban di sana. Tapi saudara, lewat hidup saudara, lewat kasih saudara, lewat hidup yang tidak mementingkan diri saudara, saudara sudah menampakkan seperti surat-surat yang terbuka, Alkitab atau firman yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi saudara sama Tuhan, jadilah teladan lewat perbuatan kita, lewat tutur kata kita, lewat kasih kita, saudara. Karena kalau saudara pikirkan hal-hal yang cuma merugikan saudara, maka saudara akan sulit untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kenapa orang Farisi susah untuk menolong orang Lewi, para imam tidak bisa menolong orang Israel atau orang Yahudi yang dirampok di tengah jalan ketika Yesus memberikan perumpamaan? Karena yang mereka pikirkan diri mereka sendiri, walaupun mereka tahu itu sesamanya. Kenapa orang Samaria disebut orang yang baik hati? Karena dia berpikir, kalau saya tidak tolong orang ini, maka tidak akan apa yang akan terjadi dengan orang yang dirampok di jalan. Tapi orang Lewi, para imam yang lewat pada waktu itu di jalan, berpikir, kalau saya tolong orang ini, saya bisa jadi najis karena kena darahnya atau apa yang akan terjadi dengan diri saya. Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara hanya memikirkan diri saudara, apa yang akan terjadi diri saudara, maka saudara akan sulit untuk berkorban buat orang lain. Jadi saudara, saya mau katakan buat kita, ingat pesan firman Tuhan ini. Kalau engkau tidak berani untuk mengorbankan sesuatu dalam hidupmu, bahkan yang berharga, maka potensi terbesar adalah engkau akan sulit sekali untuk berkorban buat orang lain. Itu sebabnya lewat kebenaran ini, mari kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang jadi berkat dan menjadi terang buat sesama kita. God bless you. Semoga saudara diberkati lewat tayangan ini, dan jadilah orang-orang yang jadi berkat buat orang lain. Kalau saudara diberkati lewat tayangan ini, saudara dimotivasi, jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe, dan bisa saudara komen dan nyalakan loncengnya supaya saudara tetap mendapatkan notifikasi dari pembelajaran firman Tuhan yang saya bagikan buat saudara dan saya. Amin.